Jadi Tritunggal itu dulu yang saya sembah, Bang. Dan saya berkecamuk juga dalam pikiranku. Loh, kok Allah itu tiga pribadi sih? Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Terus Bapak itu siapa? Kok tuh kalau Tuhan Yesus bukan Bapak, itu Bapak cemburu nggak sih kalau saya panggil-panggil hanya nama Tuhan Yesus? Kan setiap hari saya panggil Tuhan Yesus saja. Saya sembah Tuhan Yesus. Loh itu Bapak cemburu nggak sih? Kan kalau kita baca di perjanjian lama, Allah itu percemburu. Elohim itu percemburu. Tuhan Yesus mengajarkan jangan menyembah dua Tuhan. Nah ini bagaimana ini? Oh, terus ada lagi pikiranku ini ya berkecamuk ya, mungkin saling memaklumi kali ya karena Tuhan Yesus itu anaknya, ya bapaknya juga ikut senang sama seperti kita. Kalau anak kita dipuji-puji, kita juga ikut bangga kan gitu. Sampai Kak seperti itu Mega, loh pikiranku. Dulu pun waktu saya tidak mengerti Tritunggal, saya juga mengucapkan itu. Juga udah 1 tahun lebih saya memberitakan Injil, saya mengajarkan Tritunggal, Bang. Karena ketidaktahuan saya, karena yang saya terima dari pengajaran itu, ya Tuhan itu Tritunggal gitu. Makanya di dalam pikiran saya, waktu saya Tritunggal, ya di atas Tuhan Yesus ada yang lebih tinggi lagi, dan Tuhan Yesus tidak layak disebut Bapa. Karena saya dulu dari situ, makanya saya paham. ikutin. Berarti Suaramu mendem, Bang, suaramu mendem, Bang. kalau ini udah jelas kak. Udah. Ikutin kakak. Berarti dulu kakak sudah bergereja sebelum mempelajari ini, betul ya kak ya? Iya, bahkan sekolah teologi. Dan mengucapkan hal ini kan? Iya, dulu itu. Iya. Ya, nah, keduluan kakak itu kesamaan aku di sekarang, ya kan? Dulu kakak waktu mengucapkan itu, pikiran kakak Tuhan kakak tiga atau satu? Waktu saya di Tritunggal dulu, ya Tuhan itu memang bukan Bapa dan saya tidak bisa menyebut dia Bapa. Dan di dalam Oh, pikiranku memang berkecamuk. Kalau Tuhan itu bukan Bapa, terus Bapa itu siapa? Bapa itu nggak cemburu. Iya, kalau kan aku kan memanggil Tuhan Yesus setiap hari, bukan memanggil Bapa. Nah, Alkitab yang saya baca, Allah itu pencemburu. Jangan menyembah Allah lain. Loh kalau Tuhan Yesus itu bukan Bapa, terus Bapa cemburu nggak sih kalau hanya nama Tuhan Yesus yang dipanggil? Terus aku berpikir gini, karena pikiranku sendiri, oh mungkin saling memaklumi kali ya, antara bapak dan anak kali seperti itu. Ah tapi masa Tuhan seperti itu sih, saling memaklumi, kan gitu. jadi kakak sekarang Aduh. sudah menjadi penginjil ya. Mm-mm. Kalau kutanya lagi, di gereja mana lah kakak menginjil? Bang, saya memberitakan Injil itu di media sosial ini udah dari tahun 2021 bulan 11 sampai sekarang. Hitung sendiri aja. 2022, 3, 4, sekarang 2025, berarti udah 3,5 tahun Bang saya memberitakan Injil. Dan 1 tahun 3 bulan saya mengajarkan tuntung. Nah, waktu itu kan, Kok ada kakak bilang dari tadi tuntung? Apa tuntung ini? walah, jadi tuntung itu Bang berasal dari kata Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bahasa formalnya, bahasa gaulnya tuntung gitu. Janganlah kakak gitu kan. Kan bahasa gaul. Nggak boleh. Saya ingatin Kak Mikana. Oh Kakak ya tidak udah. mempercayai sesuatu tidak berarti kakak boleh menjadi hakim. Saya bukan menghakimi, kan itu bahasa gaulnya sekarang. Enggak lah. Atau mungkin karena saya di hutan ini ya, nggak nyampe yang gaul itu ke sini. Oh ya udah Bang. Oke. Jadi Tritunggal itu dulu yang saya sembah Bang. Dan saya berkecamuk juga dalam pikiranku. Loh, kok Allah itu tiga pribadi sih? Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Terus Bapak itu siapa? Kok tuh kalau Tuhan Yesus bukan Bapak, itu Bapak cemburu nggak sih kalau saya panggil-panggil hanya nama Tuhan Yesus? Kan setiap hari saya panggil Tuhan Yesus saja. Saya sembah Tuhan Yesus. Loh itu Bapak cemburu nggak sih? Kan kalau kita baca di perjanjian lama, Allah itu percemburu. Elohim itu percemburu. Tuhan harus mengajarkan jangan menyembah dua Tuhan. Nah ini bagaimana ini? Oh terus ada lagi pikiranku ini ya berkecamuk ya, mungkin saling memaklumi kali ya karena Tuhan itu anaknya, ya bapaknya juga ikut senang sama seperti kita. Kalau anak kita dipuji-puji, kita juga ikut bangga kan gitu. Sampai Kak seperti itu Mika, loh pikiranku. Aduh Tuhan, kita kan tolong. bergereja. Kakak bergereja di mana lah yang tidak mengakuin pengakuan iman rasuli? Biar saya coba ikut. Ngotot kali. Oh iya, kalau saya sih gerejanya di Pentakosta. Tidak ada Hmm, pengakuan itu. iyalah. Tapi ini Kalau bukan mau menawarkan kamu keluar ya. Gini aja, kalau kamu bergereja dimanapun, sembahlah Tuhan Yesus Elohim yang Esa. Nggak usah ucapkan itu. Kamu kan sudah tahu. Sekarang kamu sudah tahu. Nggak usah diucapkan. Itu. Kamu
tetap berdoanya kepada Tuhan Yesus, dialah Tuhan Elohim dan Bapa kita. Dia Elohim yang Esa. Dia sang pencipta itu sendiri yang datang ke dunia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Dia yang menjadikan dunia dan dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya, tidak mengenalnya. Jadi jangan sampai kita masuk ke bagian yang tidak mengenalnya. Masuklah ke bagian yang mengenal dia, yaitu Yohanes 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya dan tidak seorang pun merut mereka dari tanganku. Di ayat selanjutnya lagi, ya, artinya di situ tangan dia adalah tangan Bapa. Kenapa? Dia dan Bapa adalah satu, sama. Makanya di Yohanes 10 ayat 33, orang Yahudi berkata, kamu menyamakan diri dengan Bapa, menyamakan diri dengan Allah. Karena Allah itu adalah Bapanya orang Israel. Makanya orang Israel berkata di Yohanes 8 ayat 41, Bapa kami adalah satu, yaitu Allah, Elohim. Elohim itulah Bapa. Sang pencipta itu yang disebut Bapa. Dibidatin sama mereka. Supaya orang Kristen ini, jangan kamu menyembah doktrin buatan manusia, tapi sembahlah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 22, 24. Nah, Tritunggal menyebut Bapa itu siapa? Tertullianus, Athanasius, dan yang lain sebagainya. Mereka panggil Bapa gereja. Romo mereka dipanggil apa? Bapa suci. Tapi memanggil Tuhan Yesus mereka mau nggak memanggil Bapa? Nggak mau. Mereka malu mengakui Tuhan Yesus itu Bapa. Jadi Tritunggal ini, ya, saksi Yehova, Mormon, Montanisme, mereka itu mengakui Tuhan Yesus itu menebus dia di atas kayu salib. Jadi kayak ajas manfaat sama Tuhan Yesus. Ajas manfaat, ya. Dia mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Makanya mereka itu panggil Yesus Tuhanku, Yesus Allahku, ya, Yesus Juru Selamatku. Tapi manggil Bapa mau nggak? Nggak mau. Karena apa? Ajas manfaat. Jadi mereka malu mengakui, masa Bapa mati? Masa Bapa makan? Pada hari terakhir banyak orang memanggilku, Tuhan, Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus? Inyalah aku tidak pernah mengenal kamu. Matius 7 ayat 15-23. Itu untuk orang yang ngaku Yesus itu Tuhan. Ya, manggil Yesus Juru Selamat. Tapi apa? Mereka menolak Tuhan Yesus itulah segalanya. Dialah Bapa kita. Mereka menolak. Karena tuntung ini, ya kan? Mereka itu, makanya aku kalau dekat sama tuntung akut, roh antikristus ini kuat banget. Kita bisa merasakan. Karena apa? Dia itu kayak ajas manfaat sama Tuhan Yesus. Dia panggil Yesus Tuhanku, Allahku, ya. Dia Juru Selamatku. Dia menebus aku di atas kayu salib. Dia berkorban untuk aku, menerima berkatnya. Oh, Tuhan Yesus itu pemberi berkat yang melimpah-limpah. Tapi ketika mereka memanggil Tuhan Yesus itu Bapa, mereka menolak. Oh, Tuhan Yesus itu bukan Bapa. Masa Bapa meninggoy? Masa Bapa disalib? Masa Bapa makan? Jadi sama kayak anak yang sangat durhaka, ya. Ketika seorang anak yang durhaka, bapaknya itu kaya, dikasih harta warisan, bangga dia, itu bapak, itu bapakku. Tapi giliran bapaknya miskin, ya, pakai baju compang-camping, dia bilang, itu bukan bapakku, masa bapakku seperti itu? Menolak. Makanya mereka sama seperti itu. Makanya manusia yang mereka panggil bapak gereja, dibangga-banggakan. Tapi giliran memanggil Tuhan Yesus itu Bapa, mereka menolak. Tuhan Yesus itu bukan Bapa katanya, mereka tolak. Tapi kalau saya bangga punya Bapa seperti Tuhan Yesus. Karena dia adalah Bapa kami yang baik. Makanya Tuhan memanggil kami anaknya. Wahyu 21 ayat 6-7. Akulah yang awal dan akhir. Barang siapa menang, ya akan kuberikan mata air kehidupan dengan cuma-cuma. Akulah Allahmu dan engkaulah anakku. Makanya hanya anak-anak Tuhan yang masuk surga. Yohanes 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Jadi yang dikenal Tuhan siapa? Anak-anaknya. Makanya orang yang menyangkal dia, Tuhan menyangkal apa? Matius 7 ayat 23. Nyalah aku tidak pernah mengenal kamu. Karena mengajarkan di atas Tuhan Yesus masih ada lagi lebih tinggi, yaitu Bapa. Itu adalah kejahatan. Makanya banyak tuntung yang berpindah agama. Makanya banyak pendeta tuntung yang berpindah agama. Karena apa? Di atas Tuhan Yesus masih ada lebih tinggi. Dan itu adalah suatu kejahatan. Sebab Tuhan Yesus menghendaki semua orang datang kepadanya dan bertobat. Kenapa? Tidak ada Elohim selain dia. Karena dialah yang awal dan akhir, tidak ada Elohim selain dia. Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 1 ayat 17-18.